Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu tsani, hukum yang kedua, al-muharramatu minal an'am adalah tentang hal-hal yang diharamkan dari segala jenis binatang. Allati asyarat yang telah menunjukkan ilaiha kepada binatang-binatang haram itu. Al-ayatul karimah ayat. Dzakaratil ayatul karimatu al-muharramati bitafsil. Ayat yang mulia di atas menyebutkan hal-hal yang diharamkan dari segala jenis binatang. Bitafsili dengan rinci. Wahiyya muharramat itu adalah al-maitatu bangkai, ad-damu darah, lahmul khinzir daging babi, madzubi halil asnam, dan hewan yang disembelih untuk berhala. Mbak aja teman-teman telah tembak. Au dzukira alaihi ismu ghairillah, atau disebut ketika menyembelihnya selain nama Allah. Kalau di Jawa disembelih untuk pelarungan Nyi Roro Kidul, itu haram dimakan. Disembelih untuk persembahan danyang di Gunung Kawi, biar dapat kesugihan, itu juga haram dimakan, karena nyembelihnya tidak karena Allah. Hati-hati. Lagi al-munkhaniqatu, lho wis ana sing mulai. Sik sak menit dimulai wis ana sing mulai. Ana sing tas teko iku piye? Al-munkhaniqatu yang tercekik, al-mauquzatu yang kena benda tumpul dipukul, al-mutaradiyatu yang gelundung jatuh dari atas, an-natihatu yang disundang kewan lain, fama kemudian kewan, akalahus sabu'u yang dimakan oleh binatang buas, sisanya enggak boleh kamu makan. Ono anjing berburu, kamu suruh berburu, ayo berangkat bismillah, dapat kelinci, kelinci dimakan separuh, separuhnya enggak boleh dimakan oleh manusia, enggak boleh. Maksudnya hewan iftarasau yang telah memangsanya, dzunabin binatang buas yang bertaring, wadfarin yang berkuku tajam, kadzibi seperti serigala, wala asadi dan singa. Waqatistasnal bari benar-benar telah mengecualikan Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta minal mauquzah dari binatang yang kena gepuk tadi, wal mutaradiyah binatang yang jatuh dari atas, wan natihah binatang yang disundang, wama akalahus sabu binatang yang dimakan oleh binatang buas. Allah kecualikan ma atrakahul insanu hayyan, hewan yang didapati oleh manusia masih hidup. Ono kidang disergap singa, nah ternyata kidangnya masih hidup, sempat kamu sembelih, hidup normal ya, bukan hidup sekarat. Fadzakkahu, lalu si manusia itu menyembelihnya, at-tadzkiyah syar'iyyah, dengan sembelihan syar'i, maka jadinya halal dimakan.
meskipun hasil tangkapan singa, karena sempat kamu sembelih. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha fi zakat. Benar-benar para ahli fikih berbeda pendapat tentang sembelian. Hal tahillu, apakah bisa menjadi halal? Hadil anwa'u, macam-macam binatang tadi. Allati laha hukmul maitah, yang hukumnya sama dengan hukum bangkai. Fal masyhuru min madhabis syafi'iyah wa huwa madhabul hanafiyah annal hayawan idza udrika wa bihi atharu hayatin. Pendapat yang masyhur dari madhab Syafi'i dan itu juga madhab Hanafi, bahwa hewan itu ketika didapati masih ada sisa-sisa hidup, ka'an yakuna dhanabuhu yataharrab, semisal ekornya masih bergerak-gerak, aurijluhu tarkat, atau kakinya masih kejet-kejet, mancal-mancal, masih hidup, belum mati, summa dzukkiya, lalu disembelih, fahuwa halal, maka hewan itu menjadi halal. Cuma yang berlaku di kitab-kitab Syafi'i kayak Fathul Mu'in, itu hidupnya itu masih normal. Ditangkap singa, terus kau rebut, hidupnya lumayan normal, bukan sekarat, bukan mati, bukan. Masih hidup, tapi mungkin kakinya luka parah. Hidup tapi mungkin ususnya brodol, tapi masih hidup, masih lumayan lama. Yang kayak begitu itu disembelih halal. Tapi kalau sudah dalam keadaan sekarat, disembelih pun ya tidak halal. Ya, kita pakai yang ba'duhum ini. Wa qala ba'duhum, dan mengatakan sebagian dari madhab Syafi'i, yustarat fil hayat antakuna mustaqirrah, disyaratkan dalam hal hidup ini, hidup yang disembelih jadi sah, antakuna mustaqirratan, hendaknya hidupnya itu masih normal, ya. Hidupnya permanen, masih normal, masih mampu setengah jam dan seterusnya. Wahiyallati la takunu ala syarafiz zawal, yaitu hewan yang tidak dalam keadaan sekarat. Wa alamatuha ala ma qila, tanda hewan itu hidupnya normal menurut satu pendapat, ya, an yattarib ba'da dzabhi, setelah disembelih itu masih gerak-gerak. Ya kayak kita menyembelih ayam, menyembelih kambing sehat, disembelih, sudah disembelih, itu namanya hidup normal. Kalau setelah disembelih langsung mati klesek, berarti pas disembelih tadi sudah sekarat, enggak sah. Ya. La waktahu, bukan bergerak-gerak pada waktu disembelih. Waktu disembelih masih gerak-gerak, setelah disembelih menengcep. Itu berarti pas disembelih tadi sekarat. Waruya an Malik annahu idza ghalaba 'ala dhann annahu yahlik fala yahillu. Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa jika kuat dalam dugaan bahwa binatang itu mati, wis meneng, fala yahillu, maka tidak halal meskipun disembelih. Walau asiru, dan tidak ngaruh, enggak berpengaruh fi pada hewan itu adzakatu sembelian. Wa ruwiya anhu qaulun akhar, diriwayatkan juga pendapat lain seperti pendapat Syafi'i dan Hanafi. Jadi Maliki juga tidak utuh. Maliki mengatakan
Kalau diduga kuat sudah mati ya enggak halal. Tapi ada juga riwayat dari Maliki yang pendapatnya seperti madhab Syafi'i dan juga seperti madhab Hanafi. Apa sekiranya ada sisa hidup apalagi masih normal maka disembelih sah. Annahu yahillu idza kana bihi adna ma yutraku bil zakat. Bahwa hewan itu jadi halal idza kana jika ada bihi pada hewan itu adna ma minimal kehidupan yutraku yang bisa ditututi bihi dengan ma az-zakatu sembelihan. Jadi ada sisa kehidupan yang kira-kira sekian detik, sekian menit itu cukup untuk waktu nyembelih, nututi disembelih itu. Itu berarti masih halal. Kalau saya sendiri lebih pas yang pakai Fathul Mu'in tadi, hidupnya masih lumayan kuat lah normal, bukan sekarang. Tandanya setelah disembelih masih mancal-mancal. Itu berarti hidupnya masih lumayan normal. Sembelih sah. Wa sababul khilaf bainal fuqaha, sebab adanya perbedaan pendapat di antara para ahli fikih, huwa adalah al-istisna'u fil ayatil karimah. Adanya pengecualian pada ayat illa ma dzakkaitum, kecuali apa yang sempat kamu sembelih. Hal huwa istisna'un muttasil am munqati'? Apakah ini istisna muttasil atau munqati'? Faman ra'a annahu muttasil, maka barang siapa berpendapat bahwa illa ma dzakkaitum itu istisna muttasil, yara annahu akhraja min hukmi tahrim. Wa yakunu ma'nal ayati illa ma adraktumuhu wa fihi baqiyatu hayatin wa dzakkaitumuhu fa innahu halalun lakum akluhu. Kalau dimaknai istisna mutasil itu begini. Faman barang siapa ro'a berpendapat annahu istisna pada ayat itu mutasilun mutasil. Mutasil itu tetapi. Kalau mutasil itu kecuali. Kalau mungfasil akan tetapi, maka dia akan berpendapat bahwa yang disembelih itu dikecualikan dari hukum haram. Dan makna ayat itu jadi begini, illa ma dzakkaitum, kecuali kewan-kewan yang mutaradiyah mauqudzah itu sempat adraktumu, sempat kamu dapati, wa fihi baqiyatu hayatin, yang mana di situ masih ada sisa-sisa hidup. Wa dzakkaitumuhu, dan kalian sempat menyembelihnya. Fa innahu halalun lakum akluh, sungguh halal bagimu memakannya. Ya kayak kita memahami kan gitu ya. Hewan yang jatuh, hewan yang disundang, haram, kecuali yang sempat hidup dan kamu sembelih. Maknanya kecuali memang. Berarti istisna muttasil. Wa man ra'a annahu munqati', dan siapa yang berpendapat bahwa istisna itu munqati', yara anna tadhkiyata la tuhillu hadil anwa', maka dia berpendapat bahwa disembelih pun tidak bisa menghalalkan macam-macam tadi. Wa annal istisna minat tahrim la minal muharramat, dan bahwa istisna itu dari pengharaman, bukan istisna dari mauqudzah wal mutaradiyah wan natiyah, bukan itu. Wa makna ayati, makna ayat itu begini, hurrima alaikum sa'iru ma dzukir, diharamkan atas kalian semua binatang yang disebut tadi. Bangkai, darah, babi, sembelih untuk Allah, mauqudzah, mutaradiyah, natihah, haram semua. Tetapi yang kamu sembelih
Dari selain itu semua halal. Jadi maknanya bukan kecuali tapi tetapi. Cuma kalau sekiranya bisa dianggap mutasil, ngapain dianggap munfasil? Sebab istisna itu asalnya ya mutasil. Namanya istisna di mana-mana maknanya ya kecuali. Ya, dia anggap majas selalu ditakwil dimaknai tetapi itu ya kalau terpaksa. Lakin ma zakaitum illa maknanya lakin. Tetapi apa yang kamu sembelih mimma dari hewan-hewan ahallahullahu yang Allah telah menghalalkannya bitadqiyati karena disembelih fa innahu halalun lakum sungguh itu halal bagimu. Warrajih annal istisna muttasilun. Pendapat yang kuat adalah istisna itu muttasil. Kecuali apa tetapi? Hewan-hewan itu haram kecuali yang sempat kamu sembelih halal. Meskipun gelundung, meskipun di mangsa binatang. Pokoknya sempat hidup dan kamu sembelih halal. Itu istisna muttasil. Li'annahu law taraddal hayawan walam yamut. Sebab andai ada binatang jatuh dan enggak mati, summa zubiha ba'da ayyam. Setelah beberapa hari disembelih, jaza akluhu bittifaq. Maka tetap boleh memakannya. Dan semua ulama sepakat termasuk yang menganggap istisna mungqati itu ya tetap menghalalkan. Padahal kewan ini kemarin jatuh, toh disembelih ya tetap halal. Yang mengatakan istisna mungqati tadi loh, itu yang menghalalkan. Fala wajha lil qaulil akhar. Maka enggak ada alasan bagi pendapat yang lain. Yang lain yang mengatakan katanya istisnanya mungqati. Wal istisnaul muttasil ala ma taqaddama yarji' ilal asnafil khamsah. Dan istisna muttasil itu sesuai dengan keterangan yang telah lewat. Istisna itu merujuk kepada macam-macam binatang yang jumlahnya ada lima tadi al-munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nathihatu wa ma akalas sabu'u. Lima-limanya itu Mas haram kecuali yang sempat kamu sembelih. Lima itu maksudnya. Kecuali itu merujuk ke lima itu ya. Wa huwa qaulu Ali wa Ibnu Abbas wal Hasan. Dan ini adalah pendapat Ali Ibnu Abbas Imam Hasan. Waqila konon katanya ada yang mengatakan innahu khas bil akhir. Istisna itu khusus terkait dengan yang terakhir. Mana? Binatang yang ditangkap binatang buas. Wama akalas sabu. Jadi katanya binatang yang dimakan binatang buas haram kecuali yang sempat kamu sembelih. Nah, kalau dikatakan enggak merujuk mulai wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu, kalau katanya istisna enggak merujuk ke sana, berarti yang mauqudah mutaraddiyah itu meskipun sempat disembelih tetap haram. Lah masuk begitu Mas? Harusnya kalimat kecuali yang sempat kamu sembelih itu yang mulai kalimat wal mauqudatu wal mutaraddiyatu. Wong pakai wawu semua ya. Wal awal azhar. Pendapat yang pertama itu lebih kuat. Al hukmu tsalis kaifa takunu zakatu syar'iyyah. Bagaimana sembelihan yang syar'i? Ini yang sering kami katakan, awas lu mas-mas, halu rungokno halu. Ojo sembarangan tuku warung-warung yang menjajakan ayam potong. Kalau mereka membeli dari pasar kebalen macam-macam banyak yang enggak sah. Sembelihan sah itu harus di bawah jakun dan pisau itu enggak boleh dilepas.
sebelum khulkum dan mari putus jalur nafas, jalur makan minimal dua-duanya putus baru pisau dilepas, itu sah. Malah lebih sempurna melepasnya pisau itu setelah motong juga urat nadi samping 2. Baru dilepas 4 putus. Jalur nafas, jalur makan, wadajen, urat nadi 2, baru dilepas. Itu top, sah. Nah di pasar itu, rotok nakal-nakal orang itu, nggak mau dibimbing. Belahnya itu begini. Itu tok. Mekur bolong didik. Nggak sampai putus jalur nafas, jalur makan itu haram. Ya, aja gampang membeli yang menjajakan ayam. Jadi syukur-syukur yang dodolan konrene kabeh tak bimbingin beles sing bener. Yang mau tak bimbing nanti tak beri rekom, sampean boleh jajan di situ. Ya, di Malang banyak sembelihan nggak sah, dablek-dablek. Saya pernah datang ke tempat sembelihannya, tak beri arahan, katanya kesuwen. Nggak usah mangan ayam saya, kecuali pemilik warungnya ke sini dulu. Stop sih marung nang kampung, kecuali yang menunya bukan ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Malik 4-nya harus putus, 3 ya. Az-zakatu la tasihul zakatu illa biqat'il khulqum. Sembelihan tidak sah kecuali dengan memotong jalur nafas plus 2 urat samping. Dan kalau motong 2 urat samping seret-seret, ini otomatis jalan makannya juga putus. Motong sini mesti memotong mari jalur makan. Wa qala Syafi'i yasikhu biqat'il khulukum wal mari. Menyembelih itu sah dengan memotong al-khulukum jalani nafas, wal mari jalani mangan. Wala yahtaju ilal wadajain. Dan tidak perlu memotong 2 urat nadi. Li'annahuma majra ta'am wasyarab. Karena khulukum dan mariklah jalannya makan dan minuman plus jalannya nafas. Waqala Abu Hanifah, terus begini, pengalamannya nyembelih itu, kalau jalur nafas, jalur makan dua-duanya sudah putus, itu darah sapi, darah kambing bior langsung. Sebelum 2 jalur itu putus, darah itu enggak bior. Makanya kadang zaman membeli Kentucky dicakot si ono getiye. Itu pertanda nyembelih gak sah. Jadi kalau banyak tersisa darah di dalam daging, berarti tadi belum bior, belum keluar tuntas. Kalau belum bior, berarti belum potong jalur nafas, jalur makan. Udah sama lihat saya nyembelih. Kalau dua-duanya putus langsung bior. Kalau nyembelih sapi kurban ini, ya pokoknya dua-duanya putus, bior. Kalau itu belum putus ya netes saja. Kalau hanya netes atau enggak bior, maka darahnya masih banyak tertinggal di dalam daging. Lah itu enggak boleh kamu makan. Mas-mas, mbak-mbak beli Kentucky, cakot ono getiye, ojo diterus nih guaan. Lek perlu dibanting ning ngarepe warung. Haram ini mbak. Zaman protes kayak Marzuki. Ya, ngerti ya? Eman zaman sergap ngaji, sergap wiritan, mangane haram. Nggak boleh. Kayak tadi ada berkat, sebelum tak makan tak buka-buka. Ternyata di dalam nggak ada darah. Berarti nyembelihnya bagus, darahnya keluar tuntas tak makan. Kalau tak buka-buka pakai garpu, masih ada darah yang nggak jadi tak makan. Nah gitu, ngerti? Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Abu Hanifah dawuh, yujzi'u qat'ul khulukum wal mari, cukup memotong jalur nafas dan jalur makan, plus salah satu dari urat nadi, berarti 3 minimal. Yang paling ringan itu madhab
Cukup jalur nafas, jalur makan. Kalau Malaysia malah sekalian berhati-hati, tempat-tempat 9 unggas Malaysia harus anak yang bisa ngaji, anak fakih. Jadi memang anak pondokan ngerti hukum. Nah di sini tuh nggak sholat, wong tatuan menyembelih kacau di pasar. Nggak sholat, tatuan, giwangan. Ya nggak bismillah namanya juga nggak sholat. Sembelih. Ya. Di Malaysia tertib. Syarat kriteria penyembelih itu kayak begini-begini. Dan nyembelihnya hulkum, mari, syafi'i full, plus disunahkan urat nadi. Itu kalau enggak bisa kena sanksi. Ada sembelihan kayak begini diurut, dari mana ini? Kamu kulak dari mana? Kena tindak. Ya, di sini di Jarnoai. Bahkan katanya di Kota Malang itu ada rumah makan menu ayam. Itu ada yang pesen tanpa disembelih. Kayak bakar walang. Jadi ada api di tungku apa arang begitu. Beberapa orang non-muslim itu pesen ayam hidup langsung cemplung di situ, hidup-hidup. Kayak bakar walang. Mereka suka menu yang kayak begitu. Saman ikut makan di situ. Meskipun yang saman makan sembelihan. Tapi yang dimasak, digoreng di wajan yang sama. Dengan minyak yang sama. Nah, berarti yang kamu makan najis juga, wong habis dipakai goreng bangkai. Wa tafsilu fi kutubil fikhi. Rincinya ada di kitab-kitab fikih. Yus, Al-Fatihah.